warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semoga sehat selalu. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Andalas, Bapak Profesor Dr. Yuliandri SHMH. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Mansudin. Yang saya hormatin, Bapak Profesor Dr. Wirsma Arif Harahap. Yang saya hormati Bapak Insinyur Insanul Kamil, yang saya hormati Dr. Herisal Handra, dan seluruh aktivitas sivitas Universitas Andalas, terutama juga Dekan Fakultas Farmasi, Profesor Dr. Fatma Sri Wahyuni, APT, dan teman-teman dari Kimia Pharma Group, ada Bu Jasmine Karsono, ada Pak Andi Prajos, dan seluruh senior leader yang ada hadir dari PT Kimia Pharma, dan Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini yang cukup cerah. Dan saya baru ke Andalas baru pertama kali, luar biasa, apalagi melihat dari ruangannya Pak Rektor, ternyata pemandangannya bisa mendapatkan view bagaimana paling tidak Andalas itu bisa menaungin kota Padang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasanya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kita syukur alhamdulillah juga sudah melalui beberapa proses selama 2 tahun, yaitu mengalami pandemi COVID, yang kita harapkan moga-moga di tahun 2022 sudah bisa hilang pandemi COVID-nya ini. Hadirin yang saya hormati, khususnya Pak Rektor, pada agenda hari ini PT Kimia Pharma Tbk dengan Universitas Andalas sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Hal ini merupakan hilirisasi dari hasil penelitian dan kerjasama penelitian yang menjadi salah satu fokus dari bentuk kerjasama yang akan terjalin selama ini. Dan tadi juga saya sampaikan secara informal waktu di ruangannya Pak Rektor, di PT Kimia Pharma Tbk itu ada 12.800 karyawan. Di tempat kita itu alumni dari Andalas cukup merajai. Gitu. Harapan kami tidak aja alumni, tapi kerjasama dengan antara institusi ini berkembang cukup baik. Apalagi saya lihat juga produk-produk yang disaksikan ini, harapan kita juga bisa dilakukan hilirisasi produk untuk pengembangan dan bisa membantu kerjasama selaku mitra win-win solution. Kerjasama ini akan dilakukan dalam rangka mendorong tentunya di bidang pendidikan di dalam bidang kesehatan di Indonesia. Harapan kita tentunya bisa mengharapkan potensi-potensi baik yang khususnya yang ada di Sumatera Barat yang nanti dapat diinisiasi oleh Universitas Andalas yang bisa kita lakukan di industri farmasi baik di Kimia Pharma Group, karena di Kimia Pharma Group sendiri ada 4 perusahaan yang ada khususnya di manufaktur, baik itu Kimia Pharma Tbk, ada Papros Tbk, ada PT Lukas, dan ada Marinlisa. Sedangkan anak-anak perusahaan Kimia Pharma, baik meliputi itu di channel distribusi kita, ada di Kimia Pharma Trading dan Distribution, ada di retail kita ada 1.230-an itu Kimia Pharma Apotek dan Kimia Pharma Diagnostik. Kita juga memiliki industri hulu untuk pengembangan bahan baku obat, di mana ini menjadi konsentrasi utama dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya untuk meningkatkan TKDN. Sehingga harapannya kita bahan baku obat yang tadinya 95% bisa kita turunkan untuk proses importasinya. Dan tidak ketinggalan pula, kami juga masih memiliki industri di bidang untuk minyak asiri, yang ini mungkin bisa banyak yang bisa related dengan Universitas Andalas. Kita punya manufakturnya ada di daerah Subang, yaitu PT Sinkona Indonesia Lestari, dan kami juga memiliki retail kita yang ada di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah, yaitu di
Kimia Farma Dawa. Dengan adanya kerjasama kedua belah pihak antara Universitas Andalas dan PT Kimia Farma ini, kami harapkan sinergi ini bisa berlangsung dengan baik dan kedua belah pihak bisa mendapatkan berkah dan hikmah dalam kerjasama ini. Hadirin yang saya hormati, melalui kerjasama penelitian ini, PT Kimia Farma Tbk berharap dapat turut serta menjadi bagian dari setiap kemajuan pendidikan, penelitian kesehatan di Indonesia, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam memajukan pendidikan dan penelitian terutama di bidang obat, kesehatan, dan pengembangan industri farmasi di Indonesia. Ini sudah masuk kata penutup, karena saya masuk ke daerah Sumatera Barat mungkin nggak lengkap kalau nggak pakai pantun. Jadi sengaja udah tadi malam sampai jam 1 malam nyari pantun yang pas apa susah. Akhirnya ketemu juga, jadi mohon izin Pak Rektor, ya gitu. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, sangat indah panoramanya. Universitas Andalas dan Kimia Farma Sinergi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk dengan pantun yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Andalas kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yuliandri SHMH, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Utama PT Kimia Farma Tobacco, Pak Ferdi Budidarmo. Selamat pagi Pak Ferdi, dan selamat datang di UNAN. Saya terima kasih awalnya beliau oleh karena kesibukan dan juga hal-hal lain begitu ya, rencana tidak datang, tapi kemarin saya dapat info insya Allah Pak Ferdi datang langsung gitu. Jadi terima kasih Pak Ferdi. Sama-sama. Bisa menikmati. Kalau ke Padang itu di samping pantun tadi yang sampaikan Pak Ferdi ya. Nah, itu jangan lupa kulinernya. Ya. Kulinernya. Kemudian yang juga saya hormati Ibu Jasmine K. Karsono sebagai Direktur Portfolio dan Business Development. Kemudian juga hadir nih, tanda kutip orang awak juga. Alumni apalagi gitu kan, Pak Andi Flales. Yang juga beliau adalah sebagai Direktur Produksi dan Supply Chain yang menurut saya dengan kehadiran semua direksi lah tanda kutip begitu ya, kayak UNAN merupakan kebanggaan juga bagi kami, sehingga kalau boleh kami katakan orang Padang bilang begini Pak Direktur ya, Pak Direktur kan, kalau nggak cukup dengan telapak tangan gitu ya, dengan ada nyiru namanya. Nyiru itu tahu mungkin kalau orang kampung-kampung kita dulu kalau misalnya menampi beras gitu, itu nyiru itu lebih besar gitu kan. Jadi kami menampungnya seperti demikian. Jadi penghormatan kami dan juga penghargaan kami kepada semua direksi dari PT Kimia Farma terhadap kehadiran kita pada pagi hari. Kemudian Pak Wakil Rektor 4, kemudian juga hadir Pak Dekan, Ibu Dekan dari Fakultas Farmasi, termasuk juga Wakil Dekan beserta para guru besar dan dosen dari Fakultas Farmasi, dan juga hadir adalah Kepala LP2M, ini Pak Dr. Uyung Gatot, dan juga hadir beberapa rekan-rekan dari STP, Saintonopar juga Pak, yang nanti akan menjelaskan display yang apa ini displaynya gitu kan. Saya kadang-kadang kena banyak laporan Pak Dirut, lupa juga, nggak tersimpan semua gitu kan. Tapi insya Allah nanti akan dilaporkan. Saya minta juga nanti teman-teman dari STP untuk melaporkan apa saja yang kita display hari ini berkaitan dengan apa yang nanti kita juga termasuk bagian yang nanti akan kita kerjasamakan dan bagaimana hasilnya gitu. Kemudian Bapak Kepala Biro dan juga saya hormati teman-teman semua dari PT Kimia Farma yang hadir ke Padang pada pagi ini, khususnya ke UNAN.
Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, khususnya Pak Dirut dan Pak Direktur, pertama tentu dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya juga kita bisa hadir pada pagi ini di ruang ini untuk suatu agenda, yakni penandatanganan atau MOU antara UNAN dengan PT Kimia Farma. Bapak dan Ibu hadirin saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan Pak Dirut bahwa UNAN secara usia begitu, kalau boleh saya katakan itu sudah di atas apa namanya itu. Kalau katakan kalau orang kesehatan bilang ya sudah, kalau di atas 60 itu sudah tua lah gitu. Nah, tapi kemudian biasanya setiap perguruan tinggi makin lama atau usianya itu dan kematangan itu biasa menjadi rujukan. Alhamdulillah Pak Dirut dan Pak Direktur yang lain dan Ibu, saya ingin sampaikan UNAN awalnya kami itu berstatus sebagai perguruan tinggi dengan kategori namanya BLU atau Badan Layanan Umum. Tapi sejak tanggal 31 Agustus 2021 kemarin, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2021, itu sudah ditetapkan menjadi PTNBH. Jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, jadi kalau orang kesehatan begitu ya, ini kalau sudah apa namanya berbadan hukum sudah dewasa begitu kan. Nah, dikira demikian. Iya. Apa hal yang mungkin dapat kami sampaikan Pak Dirut bahwa UNAN saat ini kami mempunyai sekitar 129 program studi. Jadi mulai dari sarjana, magister, kemudian doktor, profesi, dan juga spesialis, semuanya itu. Tapi khusus untuk program sarjana, kami program studi sebanyak 48 program studi. Jadi dari 48 itu, satu diantaranya adalah Fakultas Farmasi atau Farmasi. Di Farmasi itu hari ini ada 4 program, di samping ada spesialis 1 untuk untuk sebagai ada S2 Magister Farmasi, kemudian juga ada doktor, dan satu lagi adalah untuk apoteker. Jadi makanya kalau boleh kami katakan dulu farmasi itu bergabung dengan Fakultas MIPA. Ya, tapi kemudian sejak tahun 2008 kami waktu itu ada 4 fakultas, kemudian memisahkan dan kemudian menjadi Fakultas Farmasi. Alhamdulillah secara kemajuan dan juga perkembangan begitu, khususnya farmasi, itu kalau boleh kami katakan penopang utama untuk semua aktivitas akademik. Tidak hanya bidang pendidikan, tapi juga penelitian dan program, serta juga kerjasama yang lain. Nah gitu demikian. Tapi Pak Dirut dan Bapak dan Ibu Direksi yang lain dapat kami sampaikan, memang untuk kondisi hari ini, apalagi dengan program kebijakan kementerian yang itu dicanangkan oleh Mas Menteri begitu. Nah, kami juga diminta untuk mengembangkan dan juga kalau boleh dikatakan apa yang disebut namanya dengan program MBKM. Jadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, salah satu esensinya adalah kita memberikan dan juga menyediakan semua fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Jadi kalau selama ini mungkin Pak Dirut ya, kalau kita belajar waktu kuliah begitu kan, kita tidak menerima atau kita tidak dimungkinkan ketika kita mesti belajar di luar. Tapi sekarang mahasiswa punya hak untuk dapat memanfaatkan itu maksimal 20 SKS, yang itu menjadi beban pengajaran yang dia peroleh di luar kampus. Nah, satu diantaranya misalnya dalam magang, atau mungkin nanti juga ada pekerjaan atau bantuan-bantuan kegiatan kemanusiaan atau kegiatan lain. Nah sekarang itu pola yang 2 tahun hari ini itu yang dibebankan kepada setiap perguruan tinggi oleh kementerian, sehingga ini mesti menjadi tindak lanjutnya juga. Kemudian dapat kami sampaikan, kami atas nama semua keluarga besar UNAN, khususnya unsur pimpinan, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesediaan dari PT Kimia Farma untuk melakukan kerjasama yang saya pikir kita punya komitmen Pak Dirut
bahwa MOU atau PKS mungkin nanti tidak hanya sebatas apa yang kita tekan tadi, tapi semua tindak lanjut tentu mesti juga kita lakukan secara sistematik. Dan saya terima kasih, kami yakin selama ini antara UNAN dengan Kimia Farma, baik secara teknis maupun juga secara kegiatan-kegiatan lain itu sudah melakukan juga demikian. Maka hari ini, kalau boleh saya katakan, ada penyesuaian dan pembaruan terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Insya Allah UNAN dengan segala potensi yang ada dan juga dengan segala kapasitas dan juga tujuan apa yang kita upayakan untuk itu, siap untuk melakukan bersama ini. Apalagi saya pikir sama Pak, ya dari laporan tadi Pak Dirut, ya apalagi Kimia Farma itu kalau di Padang aja saya lihat, jangan di Jakarta begitu, di Padang aja contoh itu kita dari kota ke semua lintasan gitu, itu Kimia Farma ada. Kimia Farma ada. Tapi kadang-kadang dalam hati saya begini Pak, apalagi kalau kita umur 60-an begitu ya, nah, biasa begitu. Oh, kita mesti berurusan juga dengan Bio Farma, minimal untuk vitamin C. Gitu. Nah, tapi jangan obat-obat yang lain gitu. Nah, ya, akan begitu. Tapi yang jelas adalah dengan itu kita punya kewajiban juga semuanya. Artinya apa? Potensi yang dimiliki UNAN siap untuk kita kolaborasikan bersama sehingga nanti inovasi-inovasi terkini, terutama dari apa yang kita harapkan, apalagi semua dosen Dirut itu melakukan berbagai langkah-langkah terbaik. Apalagi kami dapat juga sampaikan memang sejak pandemi COVID lah begitu, kita menyadari semua potensi kadang-kadang punya dampak, dan juga kondisi dan keadaan itu terdampak sekali dengan COVID. Tapi di balik itu ada juga hikmah lain, di mana kreasi kita untuk melakukan inovasi lain itu terbuka. Apalagi dalam bidang kefarmasian, termasuk juga dalam bidang kesehatan dan seterusnya. Kami dapat juga kami sampaikan Pak Dirut, UNAN ketika dia awal-awal pandemi COVID, itu saya kumpulkan semua teman-teman di Fakultas Bidang Kesehatan, mulai dari kedokteran gigi, farmasi, kemudian juga kesehatan masyarakat, keperawatan. Itu apa langkah pertama yang mesti kita lakukan untuk mengantisipasi dan juga untuk menghadapi pandemi COVID. Dan semua dapat kita lakukan dengan baik. Dulu orang berpikir misalnya untuk membuat misalnya hand sanitizer saja begitu. Kita berpikir dulu, waduh ini di mana ini? Alkoholnya di mana kita beli? Kira-kira demikian. Tapi kemudian teman-teman di farmasi lakukan langkah terbaik dan tercepat sehingga bisa keluar dari itu. Sehingga kalau boleh kami katakan untuk minimal konsumsi terbatas di daerah gitu, untuk kami pasokan. Itu dan itu. Kemudian yang kedua, kami juga punya rumah sakit pendidikan UNAN, dan malah sejak saya masih ingat itu, sejak bulan Mei 2020, itu langsung ditetapkan oleh Pemda sebagai rumah sakit rujukan. Karena waktu itu kita memang semuanya shock gitu ya, menghadapi kondisi pandemi. Sehingga kemudian UNAN termasuk rumah sakit pertama yang dijadikan rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien COVID. Kemudian kami kebetulan waktu itu punya labor di Fakultas Kedokteran yang kemudian itu secara nasional, Kementerian waktu itu, Kementerian Kesehatan itu langsung menunjuk labor di Fakultas Kedokteran sebagai labor untuk penanganan dan untuk memeriksa sampel PCR swab. Jadi itu dilakukan pada alhamdulillah, langkah yang dilakukan oleh teman-teman di labor akan mendapat apresiasi, termasuk juga teknik di dalam kita melakukan percepatan untuk mengetahui begitu apakah setiap orang yang diduga terjangkit atau terpapar virus COVID itu langsung diketahui. Alhamdulillah itu punya dampak dan punya konsekuensi terhadap perkembangan. Alhamdulillah kalau boleh saya katakan Fakultas Bidang Kesehatan itu berinovasi untuk demikian. Maka kami juga 2021 Pak Dirut itu langsung ada yang mendukung ketika kita melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi itu sampai sekarang. Jadi walaupun COVID termasuk bencana non alam, tapi kami juga di UNAN Pak Dirut punya juga potensi untuk membantu yang berkaitan dengan bencana alam. Kami kebetulan punya pusat studi bencana dan itu termasuk semua untuk fisik. Dan ini
Kami juga ketika ada bencana, itu biasa semua teman-teman bidang kesehatan itu langsung menanggali pertama. Makanya alhamdulillah langkah-langkah yang kita punya dan langkah-langkah apa yang kita lakukan dan dengan potensi kita punya itu bisa kita wujudkan demikian. Sekali lagi atas nama pimpinan kami terima kasih banyak atas kehadiran Pak Dirut bersama dengan direksi lain ke kampus UNAN, terutama walaupun kita melakukan nanti secara resmi penandatanganan MOU, tapi esensinya adalah kita sama punya komitmen, UNAN punya komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita semua kita punya tanggung jawab bagaimana pelayan kepada masyarakat juga kita lakukan. Nah, sehingga kemudian mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini bisa kita tingkatkan yang akan datang. Saya pikir itu mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Dirut. Terima kasih. Mohon maaf atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Rektor Universitas Andalas. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan penandatanganan MOU ataupun nota kesepahaman antara Universitas Andalas dengan PT Kimia Farma Tbk. Kami persilahkan kepada Bapak Rektor Universitas Andalas, Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Bapak Wakil Rektor 4, dan Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis beserta Direktur Produksi dan Supplier Chain, Bapak Adi Prasos, disilahkan untuk mengambil tempat. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami persilahkan kepada Bapak Rektor beserta Bapak Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk untuk menandatangani penandatanganan MOU Universitas Andalas dengan PT Kimia Farma Tbk. Tentunya MOU ini berisi tentang bagaimana mendorong pendidikan, penelitian, pengembangan kepada masyarakat, serta pengembangan institusi dan sumber daya manusia, serta mutu pelayanan. Ya, selanjutnya penyerahan cenderamata ataupun plakat yang diserahkan langsung oleh Rektor Universitas Andalas kepada Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Bapak Ferdi Budidarmo. Ya, pada penyerahan cenderamata ini kita undang Ibu Dekan Farmasi. Ya, kita undang juga Ketua LP2M, Pak Uyun, kami persilahkan untuk foto bersama pada penyerahan plakat ini. Oke. Ya, selanjutnya pertukaran cenderamata dari PT Kimia Farma untuk Universitas